Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan kemudian berlanjut dari sini, Boruto berdiri di samping Kawaki, keduanya terlihat babak belur tapi penuh tekad. Jogan Boruto yang berada di tahap ketiga bersinar terang, mengelilingi tubuhnya dengan aura waktu yang membuat segala hal di sekitar mereka terasa aneh, terkadang melambat, terkadang bergerak cepat tanpa pola. Kawaki, meskipun terkejut dengan kekuatan Boruto, tetap berdiri teguh di sisinya. Tensei, di sisi lain, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Luka-luka mulai muncul di tubuhnya, dan darah berwarna perak mengalir dari sudut mulutnya. Meski begitu, dia masih berdiri tegak, dengan aura hitam pekat yang terus melingkupinya. Tidak mungkin, gumam Tensei sambil menyeka darah di wajahnya. Kalian adalah manusia biasa. Bagaimana bisa kalian mendesakku sejauh ini? Apalagi kau, Boruto. Kekuatan Jogan itu lebih dari yang pernah kukira. Boruto menyeringai sini sambil melangkah maju. Apa yang terjadi, Tensei? Kupikir kau adalah dewa yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, kau berdarah seperti makhluk biasa. Kawaki memanfaatkan momen tersebut. Boruto, terus tekan dia. Aku akan membuka celah untukmu. Dengan kekuatan karma miliknya, Kawaki menciptakan bilah energi besar yang ia lemparkan langsung ke arah Tensei. Tensei berhasil menangkisnya, tapi pada saat itu, Boruto sudah berada di atasnya dengan kecepatan luar biasa. Boruto menyerang dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang diperkuat oleh manipulasi waktu dari Jogan tahap ketiga. Setiap serangan tampak seperti datang dari berbagai arah sekaligus, membuat Tensei kewalahan. Boruto kemudian memadatkan sebuah rasengan waktu, yang ia gunakan untuk menghantam dada Tensei. Ledakan besar terjadi, menggetarkan seluruh area. Tensei terhuyung mundur, darah perak mengalir lebih deras dari luka-lukanya. Untuk pertama kalinya, dia tampak kehilangan keseimbangannya. Shibai, yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan, menunjukkan ekspresi terkejut. Shibai mengamati dengan tatapan tajam. Jogan tahap ketiga, ini jauh lebih kuat daripada yang pernah kulihat. Anak manusia ini telah mencapai titik yang bahkan aku tidak pernah bayangkan. Manipulasi waktu dalam skala ini dia mungkin telah menyentuh batas-batas hukum alam. Namun, tatapan Shibai tetap penuh rasa ingin tahu, bukan kemarahan. Jika dia bisa menguasai ini sepenuhnya, dia akan menjadi ancaman atau sekutu yang sangat berharga. Boruto berdiri dengan napas berat tetapi tetap penuh percaya diri. Jadi, beginikah seorang dewa Otsutsuki terlihat saat mereka kalah? Kau terlalu banyak bicara tentang betapa hebatnya dirimu, tapi nyatanya, kau tidak lebih dari orang tua yang sombong. Tensei menatap Boruto dengan penuh kemarahan. Kau berani mengejekku? Aku adalah dewa Otsutsuki, pemimpin klan Otsutsuki yang sejati. Dan kau adalah manusia rendahan. Boruto tertawa kecil, tapi dalam kesadarannya, Momoshiki tiba-tiba muncul. Bocah, berhenti memprovokasinya, kata Momoshiki dengan nada serius. Tensei mungkin sedang terluka, tapi dia masih memiliki kekuatan yang belum dia gunakan. Kau terlalu meremehkan seorang Otsutsuki seperti dia bisa membawa malapetaka. Boruto mendengus dalam pikirannya. Dia sudah hampir kalah, Momoshiki. Ini waktunya untuk menunjukkan padanya bahwa manusia juga bisa menghancurkan para dewa. Momoshiki menghela napas panjang. Kau tidak memahami apa yang kau hadapi. Jangan sampai kesombonganmu menjadi kehancuranmu. Tiba-tiba, Tensei mengangkat tangannya, menciptakan pilar-pilar hitam besar yang meledak dari tanah di sekitar Boruto dan Kawaki. Kalian pikir kalian bisa menang? Aku belum menunjukkan kekuatan asliku. Pilar-pilar itu menghantam Boruto dan Kawaki dengan keras. Boruto berhasil memperlambat waktu di sekitar dirinya untuk menghindari dampak penuh serangan tersebut, tetapi beberapa pilar masih menghantam tubuhnya, membuatnya terlempar. Kawaki juga terluka parah. Boruto bangkit dengan perlahan, darah menetes dari sudut bibirnya. Jika itu kekuatan aslimu, maka aku tidak akan mundur. Tidak sekarang, tidak pernah. Mata Jogannya kembali bersinar lebih terang, dan dia mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir. Di kejauhan, Shibai memperhatikan dengan ekspresi penuh minat, seolah-olah dia menunggu sesuatu yang lebih besar untuk terjadi. Pertarungan ini belum selesai, dan medan perang menjadi saksi dari kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Shibai yang berdiri di atas reruntuhan, akhirnya membuka suara. Suaranya dalam dan bergema, memberikan tekanan yang hampir membuat seluruh medan pertempuran terdiam sejenak. Tensei, aku sudah memperingatkanmu. Aku telah melarangmu untuk datang ke bumi. Namun, kau tetap keras kepala, nekat melanggar laranganku. Tensei, yang masih terluka akibat serangan Boruto dan Kawaki sebelumnya,
menyeka darah perak yang mengalir di sudut bibirnya. Tatapannya penuh kemarahan dan gengsi yang terluka. Shibai, jangan bicara padaku seolah-olah kau lebih baik dariku. Kau hanya berdiri dan mengamati, sementara aku mengambil tindakan nyata. Dunia ini harus tunduk di bawah kekuasaan kita, dan aku akan mewujudkannya. Shibai menghela napas panjang, matanya menatap Tensei dengan campuran rasa kecewa dan rasa ingin tahu. Tensei, kau terlalu sombong untuk memahami satu hal, kekuatan mereka sudah melampaui ekspektasimu. Bahkan aku harus mengakui bahwa manusia ini, Boruto, telah mencapai potensi yang luar biasa. Dan kau masih berpikir bahwa mereka hanya serangga kecil yang mudah dihancurkan. Tensei menggertakkan giginya, amarahnya mendidih. Diam, Shibai. Aku tidak butuh pengajaran darimu. Jika kau tidak mau bertindak, aku akan melakukannya sendiri. Dia mengangkat tangannya, dan dua sosok besar muncul dari portal hitam yang terbuka di belakangnya. Kedua ajudannya berdiri tegak dengan aura mematikan yang langsung membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Salah satu ajudan, berbadan besar dengan kulit berwarna biru kehitaman dan tanduk tajam, tertawa kecil. Kau akhirnya memanggil kami, Tensei-sama. Apakah manusia-manusia kecil ini yang membuatmu terluka? Ajudan kedua, lebih ramping tetapi dengan mata yang bersinar merah, hanya mengangguk dan berkata dengan tenang, katakan apa yang harus kami lakukan, Tensei-sama. Tensei menunjuk Boruto dan Kawaki, yang berdiri bersiap dengan napas berat tetapi mata penuh tekad. Hancurkan mereka. Aku ingin tubuh mereka menjadi abu. Boruto melangkah maju, mata Jogan tahap ketiganya bersinar lebih terang, dan aura manipulasi waktu di sekitarnya mulai mempengaruhi area di sekelilingnya. Ajudan atau tidak, aku tidak akan mundur. Aku sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kawaki menggenggam lengannya yang berubah menjadi bilah energi, bersiap menghadapi serangan. Boruto, fokus pada Tensei. Aku akan menangani ajudannya. Tensei tertawa keras. Kalian tidak akan bisa menang. Bahkan jika kalian memiliki kekuatan ini, kalian tetap hanyalah manusia. Ajudan pertama menyerang Kawaki dengan kecepatan luar biasa, melemparkan bola energi hitam besar yang menyebabkan ledakan dahsyat. Kawaki menghindar dengan susah payah dan langsung membalas dengan menciptakan bilah besar yang ia lemparkan ke arah ajudan itu. Ajudan kedua menyerang Boruto dengan pisau energi yang panjang, mencoba menusuknya, tetapi Boruto menggunakan kemampuan manipulasi waktu dari Jogan tahap ketiga untuk mempercepat gerakannya, menghindari serangan tersebut, dan langsung menyerang balik dengan rasengan waktu. Ledakan demi ledakan terjadi di medan pertempuran. Tanah di sekitar mereka hancur, langit gelap dengan kilatan energi, dan udara terasa penuh dengan tekanan dari pertarungan tingkat dewa ini. Di tengah pertarungan yang semakin intens, Shibai tetap berdiri dengan ekspresi netral, tetapi matanya memancarkan rasa ingin tahu yang mendalam. Menarik, Boruto dan Kawaki benar-benar mampu mendesak Tensei, bahkan setelah dia memanggil ajudannya. Jogan tahap ketiga ini benar-benar luar biasa. Dia melipat tangannya sambil mengangguk kecil. Tapi bagaimana mereka akan menghadapi tekanan yang semakin besar ini? Jika mereka bertahan, mereka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi jika mereka gagal, maka ini hanya akan menjadi bukti bahwa manusia tetaplah makhluk lemah yang ditakdirkan untuk binasa. Saat Boruto berhasil mengelabui ajudan Tensei dan kemudian memberikan pukulan keras ke dada Tensei dengan rasengan waktu, membuat darah perak kembali mengalir, dia berkata dengan nada mengejek, "Apa yang terjadi, Tensei? Ini dewa besar yang kau banggakan? Kau bahkan membutuhkan bantuan hanya untuk melawanku dan Kawaki." Tensei menggeram, wajahnya dipenuhi amarah. "Kau terlalu banyak bicara, bocah. Aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri." Dalam kesadarannya, Momoshiki berbicara dengan nada serius. "Boruto, kau bermain dengan api. Jangan memprovokasi dia terlalu jauh. Dia masih memiliki kekuatan yang belum kau lihat. Kesombongan bisa membunuhmu." Boruto menjawab dalam pikirannya, "Aku tahu, Momoshiki. Tapi aku harus menekan dia sampai dia membuat kesalahan. Ini satu-satunya cara." Momoshiki berkata, "Hati-hati. Jika kau ceroboh, kau akan menyesali semuanya." Dengan Kawaki yang kali ini melawan dua ajudan Tensei, dan Boruto yang semakin menekan Tensei, pertempuran ini menjadi lebih besar dan lebih mematikan. Tensei mulai melepaskan lebih banyak kekuatan aslinya, menyebabkan ledakan energi yang membuat medan perang semakin kacau. Shibai hanya terus mengamati dari jauh, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar untuk terjadi. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini.
Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, sehingga semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya. これは俺の物語だ